Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, berkatilah kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, dalam pikiran dan seluruh diri kami. Sehingga lewat video ini kami dapat mampu mendengarkan Engkau, kehendak-Mu. Dan apapun yang ingin Kau sampaikan kepada kami lewat kata-kata hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada satu kata penting yang kita harus mengerti dengan lebih baik, yaitu memuliakan Allah. Inilah tujuan dari hidup kita sebetulnya, memuliakan Allah. Yang seringkali tidak cukup kita mengerti dengan baik, glorify God. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Dan ini menjadi tujuan hidup kita. Memuliakan Allah berarti kita ingin kerajaan Allah itu ada di hati kita, di dunia, dimanapun kita berada. Memuliakan Allah berarti saya atau kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam diriku. Setiap penciptaan, segala sesuatu yang ada itu punya tujuan untuk membuat dia semakin dibesarkan, semakin diagungkan. Ya. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah berpartisipasi untuk memuliakan Tuhan, berpartisipasi supaya kehendak Tuhan itu terbaik bagi kita. Dan memang kehendak Tuhan terbaik bagi kita. Ketika kita sekehendak dengan Dia, maka segala sesuatu akan mulia, segala sesuatu akan damai, segala sesuatu akan tentram, segala sesuatu akan bahagia. Gitu loh. Memuliakan Allah itu seperti Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah. Bukan kerajaanku, bukan keinginanku, bukan hidupku. Ya. Nah, itu menjadi tujuan kita. Karena ketika Tuhan menciptakan saya sebagai gambarannya, imago Dei, image of God, itu pasti Tuhan punya rencana dalam hidupku. Ya. Ini sangat penting, sangat perlu bagi kita. Supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan bagiku. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang gadis yang menceritakan yang tunarungu. Dia tunarungu, abangnya tunarungu, ada 4 abangnya tunarungu semua. Pada mulanya dia tidak seperti mengeluh, bertanya kepada Tuhan, kenapa saya begini dan setelah begini. Tapi ketika kemudian dia bertanya dan berdialog dalam pengalaman batinnya, membaca firman Tuhan, apapun juga bentuknya dengan cara mana-mana, akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan menghendaki itu terjadi padamu supaya kemuliaan Allah dapat terjadi. Dan ketika dia mulai memasuki itu, mengenal itu lewat tunarungunya itu, lalu dia menjadi bergembira, bersukacita dan mewartakan itu kepada orang lain. Tuhan itu baik untukku saat ini. Meskipun saya begitu, tapi saya dipakai Tuhan untuk memuliakan karyanya. Sangat menyentuh. Ya, nah demikian juga kita yang masih lengkap ini. Pikiran, mata, hidung, telinga, semua panca indera, badan kita lengkap. Ya, tidak sakit dan tidak kekurangan. Harusnya jauh lebih penting bagaimana kita mencari, menemukan, memikirkan. Hanya seringkali kalau kita mengalami suatu peristiwa-peristiwa seperti COVID ini, baru orang bertanya untuk apa tuh? Mengapa demikian terjadi? Ya, mungkin orang mengeluh, mengecam, marah kepada Tuhan, kenapa harus terjadi begini dan seterusnya. Boleh-boleh juga, tetapi harus masuk lebih dalam apa yang menjadi kehendak-Mu supaya karena dengan mengenal kehendak Tuhan dengan baik, saya berpartisipasi untuk mewujudkan kehendak Tuhan lewat tangan, pikiran, seluruh diriku. Jadi sekali lagi carilah dulu kerajaan Allah dan yang nanti segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Ya. Maka mari saudaraku kita mencari kerajaan Allah. Seperti dalam bacaan pertama hari ini, Paulus men-sharingkan bagaimana dia melakukan segala sesuatu. Dia katakan begini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya. Aku melayani Tuhan. Yesus dikatakan, segala sesuatu yang kulakukan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Dan apa yang Dia inginkan bagiku, kuwartakan kepada dunia. Dan itu dalam bacaan Injil hari ini.
permuliakanlah aku Bapa. Aku telah memuliakan engkau. Rencana Tuhan dalam dirinya dinyatakan kepada orang lain. Ya. Nah nanti dengan sendiri, dengan kita berpartisipasi, mengenal kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan, Tuhan akan memuliakan aku. Memuliakan diriku seperti Yesus. Ya. Aku tugasku sudah selesai menyatakan apa yang menjadi kehendakmu bagiku di dunia ini. Tugasku menjadi penyelamat, penebus, seperti yang kau kehendaki. Itu selesai. Maka Tuhan permuliakanlah aku. Aku dipermuliakan dalam dua arti dalam bahasa ini. Yesus mengatakan dipermuliakan bisa dalam arti pertama arti yang simbolis adalah supaya aku ditinggikan. Ya, ditinggikan, disalibkan, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Jadi saudaraku yang terkasih, hal ini penting bagi kita. Kenapa? Karena dunia kita di zaman yang serba berkembang, bertumbuh ini, modern ini, dan itu adalah zaman di mana orang bukan memuliakan Tuhan, memuliakan dirinya sendiri. Zaman materialisme, hedonisme, zaman relativisme mutlak. Ya. Nah, di zaman relativisme mutlak ini artinya apa? Yang menentukan segala sesuatu itu bukan Tuhan, tapi aku. Dosa manusia pertama dengan Adam dan Hawa itu sebetulnya apa? Dia bermain seperti Allah gitu loh. Dia menentukan apa saja yang kemutlakan itu ada pada manusia. Dan itulah dosa kita. Sehingga kita sombong, angkuh, bahkan keras kepala. Kebenaran ada padaku, bukan pada Allah. Dan itulah yang mau diajarkan Tuhan dengan COVID-19 ini, tidak ada aku. Jangan bertindak seperti Allah, absolutisme. Ya. Ada pada Allah. Jadi kalau Tuhan mengatakan jangan makan buah itu, ya jangan makan buah. Ya. Kita hanya taat, hanya tunduk dan taat kepada Dia. Tujuannya supaya kita jangan menjadi seperti Allah. Dan kalau kamu menjadi seperti Allah, absolut, kamu menentukan segala sesuatu, kamu akan mati. Dan itu ternyata benar. Sekarang ini dunia culture of death, kebudayaan kematian di mana-mana. Ketika orang fokusnya pada diri sendiri, apa yang dia tentukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Dia merencanakan dengan apa yang dia pikirkan. Dan itulah yang disebut culture of death. Kematian, kekerasan, rasisme, diskriminasi. Ya. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Jadi seperti Yesus saja dia tidak bertindak seperti absolutisme, dia relatif, tidak. Dia taat kepada kehendak Allah. Yesus pun sebagai anak Allah loh. Taat kepada kehendak Allah. Ya. Tidak ada cara lain kecuali untuk membuat dunia menjadi damai. Dunia menjadi bahagia. Dunia hidup kita menjadi bahagia, damai, tentram segala macam hanya dalam Yesus. Ya. Jadikanlah kita menjadikan hati kita, hidup kita bersama Yesus. Maka saudaraku terkasih, seperti Paulus, seperti Yesus, seperti Bunda Maria, yaitu menjalankan kehendak Allah. Apapun juga taat kepadanya. Ya. Tidak ada cara lain. Dan itulah yang terjadi dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, bermain seperti Allah. Dan itu terjadi kemudian dengan culture of death, kebudayaan kematian, kekerasan, egoisme, ya, narkoba, ya, LGBT, Sodom dan Gomora, dan terjadi. Dan Tuhan mengingatkan kita dengan COVID-19, hati-hati, mari kembali kepada Tuhan. Ya. Let God to be God in me. Biarkan Allah menjadi Allah dalam diriku. Dan ini nggak mudah. Maka mari saudaraku terkasih, kita memuliakan Tuhan. Mencari kehendak Allah dalam diri kita. Tidak ada kata terlambat. Sebesar apa seumur kita, ya meskipun kita sudah Katolik, sudah berlama, saya pun bahkan disadarkan kembali dengan COVID ini, disadarkan kembali dengan bacaan ini. Memuliakan Tuhan. Mungkin saya selama ini masih memuliakan diriku sendiri. Mencari diriku sendiri, mencari kesenanganku, mencari kesukaanku. Ya, tidak taat kepada Allah. Tidak setia kepada Allah. Bisa juga begitu. Meskipun aku seorang imam
Belum tentu terjadi pikiranku, perasaanku, seluruh diriku, jiwaku, seperti Bunda Mari, jiwaku, aku mengagungkan Tuhan. Jiwaku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Ya. Aku mengagungkan, jiwaku mengagungkan, hidupku mengagungkan. Hidupku menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Ini loh nampak diriku. Diriku ini adalah puji-pujian bagi Tuhan. Maka aku bergembira, bersuka cita, mewartakan apa yang bisa kuwartakan. Jangan diam, wartakan kabar gembira. Orang terima atau tidak terima, is okay, biarkan. Anda juga begitu. Kita juga semua begitu. Ya, mudah-mudahan Anda dan saya sendiri mulai sadar akan inilah. Oh, ya, tidak mencari kehendak Tuhan, tapi tidak mencari kehendak diriku sendiri, tapi mencari kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi kita lihat cara Yesus adalah 40 hari itu dia mengajak, mendidik, membina, mengajarkan apa yang menjadi inti dalam pengajarannya. Terutama dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari-hari ini dalam kisah Yesus sebelum meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa. Ya, pengajaran Yesus yang sangat fundamental. Percayalah padaku. Apa yang kukatakan berasal dari Bapa. Dan ketika kita percaya pada Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua ada dialog, komunikasi, banyak doa. Bertanya kepada Tuhan. Ya. Dan terakhir yaitu kita mohon Roh Kudus, supaya Roh Kudus dalam diri kita ini tumbuh dan berkembang. Ya, kita mudah-mudahan kita mengalami seperti yang dialami oleh para rasul, yaitu Pentakosta. Tapi Pentakosta sudah ada dalam diri kita juga. Sudah ada dalam diri kita, kita mohon ya. Supaya yang ada ini semakin tumbuh, semakin berkembang. Yaitu dengan menjadi peka, menjadi tajam, mendengarkan suara Tuhan. Ya. 15 menit setiap malam kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karya Tuhan yang dalam satu hari ini apa gitu loh. Yang baik-baik apa, buah-buah kebaikan apa, buah-buah keburukan apa. Nah, kedua-duanya kita persembahkan kepada Tuhan. Lama-lama kita menjadi peka dan tajam. Ya. 15 menit setiap hari, sehingga saudara mari Anda dan saya dan kita bersama-sama berjuang, mencari bersama-sama. Ayo ya, berikan waktu 15 menit setiap hari ya, untuk menyadari kehendak Tuhan ya. Dan itu bukan suatu proses yang panjang gitu loh. Semoga Anda dan saya memuliakan Tuhan di atas segala sesuatu ya. Maafkan kita Tuhan. Mari kita mohon ampun untuk mencari kehendak Tuhan adalah carilah dulu kerajaan Allah. Dan kalau kita mencari kehendak Allah, maka Tuhan akan memuliakan kita. Pasti. Ya. Dan itu bukanlah yang mudah. Dan Yesus juga tahu bahwa sekehendak dengan Allah, sepikir, seperasaan dengan Allah, bukanlah yang mudah. Pada bacaan pertama, Paulus juga begitu melayani Tuhan dengan segala penderitaan-penderitaan yang dialami di mana-mana dalam karya kerasulan dia. Ya. Dan jangan lupa kalau kita mencari kehendak diri kita itu menjadi sukses, menjadi uang, itu tidak jelek, harus kita jalankan. Tapi dalam pencarian itu kita juga akan menemukan harus kehendak Tuhan di mana dalam proses itu gitu loh. Karena dengan mencari diri sendiri, mencari uang, mencari harta, mencari apa, apakah saya bahagia? Damai ke aku. Tapi ketika aku mencari bersama orang lain, ya, mendidik, membantu orang lain dan segala macam dengan apa yang kumiliki, keluargamu dan segala macam, kita akan damai, akan tentram, tidak akan takut karena Tuhan bersamaku ya, dalam hidupku. Aku terlibat dalam karya-karya yang mungkin dia ajak kita untuk melakukannya. Saudara, let us glorify God. Mari kita memuliakan Tuhan. Dan semoga hidupku, hidup Anda, karya Anda, keluarga Anda, semuanya memuliakan Tuhan. Allah lebih dulu. Karena di dalam Allah akan ada buah-buah cinta, buah-buah kasih. Dan itu akan membuat kita damai. Dan kita membawa karya Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa di surga, berkatilah kami semua. Supaya kami mampu dan dimampukan untuk mewartakan karyamu, mewartakan hidupmu, rencanamu
di dalam diriku untuk orang lain. Ya, sekali lagi, semoga Roh Kudus yang kami mohonkan di hari-hari ini, di hari Minggu yang akan datang, membangkitkan roh kami untuk memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, lewat apapun. Dan jangan mengatakan nanti kalau saya sudah kaya, tidak. Berapa hari yang lalu engkau menunjukkan kepadaku seorang dari India mulai memuliakan Allah dengan mendidik, bekerja dengan orang-orang kecil ketika dia tidak punya uang, ketika tidak punya apa-apa, dan Tuhan membantu dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan akan segala yang harus kami lakukan, memuliakan-Mu, bukan memuliakan diriku sendiri. Semoga Engkau memberkati kami semua lewat apapun yang kami alami, sakit, penderitaan, untuk memuliakan Tuhan dan tidak mudah mengeluh. Berkat-Mu ya Bapa atas kami. Dan semoga mereka yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah dan air yang mengalir dalam lambung Yesus. Berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh